nggak mau balas susah sempat karena tiba-tiba ada tamu. Atau tiba-tiba ada mahasiswa lain yang datang nyelonong masuk, terus kemudian kita udah melayani yang lain, kita udah lupa bahwa tadi saya sudah buka WA. Ya, karena banyak dosen sekarang terlibat ya, terlibat dalam berbagai hal. Dosen itu memiliki tugas khusus 3 hal ya. Jadi mengajar, meneliti, dan mengabdi. Jadi lumrah saja kalau dia tidak sedang mengajar berarti mungkin dia sedang meneliti. Atau kalau dia tidak berada di tempat mungkin dia saja sedang mengabdi di wilayah-wilayah lain, di daerah-daerah lain ya. Bahasa tidak sopan. Kalau tidak sopan maka tidak perlu dibalas ya. Tidak jelas maksud pesannya ya. Lalu tidak tercantum identitasnya. Mau balas, balas ke siapa? Ya, ini orang kah bukan gitu, kok saya ada nama gitu ya. Bentuk yang kesembilan ya, ini terkait dengan kebebasan mimbar dan tanggung jawab kampus. Ya, kebebasan mimbar adalah wahana dan saluran bagi pengembangan kreativitas sesuai dengan nuansa reformasi. Jadi silakan Anda bisa melatih diri karena nanti di dalam setiap akhir semester ada program kita yang namanya Pekan Oke, yaitu di setiap akhir semester itu ada lomba-lomba segala macam termasuk lomba debat. Ya, Anda silakan berdebat di sana ya supaya Anda dilatih menjadi di samping kritis tetapi Anda menguasai substansi yang baik ya terkait dengan proses pembelajaran Anda atau juga yang terkait dengan hal-hal umum, bukan cuma sekedar program studi Anda tapi juga keguruan-keguruan Anda. Ya, fakultas keguruan Anda itu. Ya, harus sesuai dengan eksistensi kampus sebagai lembaga intelektual. Jadi itu di biasa setiap akhir semester itu ada. Lalu kemudian dilandasi dengan norma dan moral ya, mempunyai sikap etis ya, itu silakan saja ya. Lalu kemudian terkait dengan tata tertib kehidupan kampus ya. Civitas akademika kalau di universitas maka pendidik ya itu biasanya secara akademis ya. Kita bilang tenaga pengajar atau juga tenaga pendidik. Tadi saya bilang memiliki tridharma itu ya. Jadi ada tugas mengajar tapi juga punya tugas meneliti dan juga tugas mengabdi. Di kampus itu bukan cuma dosen, ada mahasiswa berarti ada dosen, ada juga yang namanya tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan berarti yang tenaga administrasi, yang ada kerja di kantor, yang ada di laboran ya, di laboratorium itu, ada yang di pustaka ya, di perpustakaan ya, di teknisi operator komputer dan segala macam itu di zaman sekarang ada ya, itu tenaga kependidikan. Ya, lalu mahasiswa otomatis mahasiswa yang terdaftar. Jangan lupa bahwa setiap semester itu ada pendaftarannya ya. Jangan sampai Anda tidak mendaftar. Ya, Anda juga jangan lupa bahwa Anda punya tanggung jawab di samping hak-hak Anda memiliki kewajiban. Ya. Anda memiliki hak untuk belajar, tapi Anda memiliki kewajiban untuk membayar SPP. Jangan dengar-dengar, wah ini ada mahasiswa yang tidak pernah bayar SPP. Kalau dulu-dulu yes gitu. Tapi kalau sekarang tidak bayar mahasiswa, tidak bayar SPP, maka Anda tidak akan terdaftar sebagai mahasiswa. Karena itu semua dilakukan secara online. Maka mohon untuk jangan lupa terkait dengan hak dan kewajiban Anda itu. Ya, kalau bicara tridharma perguruan tinggi tadi yang sudah saya sampaikan ya, otomatis kita bicara tentang pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Nanti di dalam prosesnya ya, mahasiswa-mahasiswa itu juga dilibatkan di dalam kependidikan, tetap dilibatkan dalam berbagai hal. Kemudian dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga terlibat. Kita terlibat dalam berbagai hal, penelitian kolaboratif dengan dosen, antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada pengabdian juga yang berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi jangan sampai itu kaget-kaget. Anda silakan belajar di sana, bergabung dengan dosen. Dosen biasa mencari orang-orang yang kritis, kreatif, tapi juga memiliki kecerdasan intelektual, sehingga ketika dia mau menggunakan Anda dalam penelitian pengabdiannya, yaitu dia merasakan asas manfaatnya. Jangan sampai mau melibatkan Anda tapi justru menjadi problem baru. Ya, karena Anda tidak menguasai ini, tidak menguasai itu, akhirnya membuat dosen jadi kecewa. Ya, silakan Anda belajar mulai sekarang ya. Sekali lagi bahwa jangan lupa di kampus itu dosen itu hanya punya sedikit waktu saja ya, karena kuliahnya lebih banyak juga akan diberikan tanggung jawab kepada Anda. Ya, kalau di SMA itu Anda memiliki mungkin 75 dan 25, 75%-nya dari guru, 25%-nya Anda belajar. Tapi kalau di universitas akan terbalik ya, Anda yang mungkin nanti akan 75%-nya di Anda, dosen bisa jadi cuma 25% saja. Maka dosen akan memfasilitasi Anda dalam berbagai hal ya.
Kemudian juga Anda diharapkan untuk mengikuti setiap kegiatan ya, baik itu yang bersifat apakah intra, ko maupun ekstrakurikuler. Kalau di Penjas itu banyak yang atlet ya. Jadi kalau Anda sekarang gabung ya, masuk di Penjas, silakan Anda bergabung. Di situ ada atlet wusu, ada tinju, ada muay thai, ada kickboxing, dan ada macam-macam di sana. Silakan Anda bergabung di sana. Kalau Anda kepingin menjadi atlet, karena saya lihat ada beberapa atlet yang juga sudah bergabung di program studi Penjas ya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi prapon ya. Nanti seperti kickboxing dan juga wusu nanti di bulan Oktober itu di Bogor ya, Jawa Barat. Ya, di Muay Thai hari ini sementara juga di luar, Kempo juga sementara di luar. Silakan Anda bergabung, terutama di masing-masing bidang studi, program studi itu punya sendiri-sendiri. Silakan mengikuti yang ada di program studi Anda sendiri-sendiri untuk kegiatan ko maupun ekstra ya. Memberikan apakah itu saran, pendapat terhadap pimpinan ya, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Kemudian hak dan kewajiban ini juga mengajukan pembelaan, dan kalau Anda ada masalah di kampus ya, silakan. Anda mungkin dikenakan sanksi dan segala macam. Ya, Anda juga bisa menyampaikan keberatan-keberatan Anda ya, tapi sampaikanlah secara santun, bahkan itu bisa dalam terkait dengan sanksi-sanksi tertentu ya, bisa Anda silakan. Kemarin saya bahkan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang demo ya, bahkan yang biasa suka demo di FKIP itu saya bilang ke tenaga-tenaga kependidikan yang di demo itu langsung difoto orang-orang yang suka demo, lalu kemudian di print besar-besar 10R ya, atau 5R, ditempel di masing-masing masing-masing dinding di masing-masing ruang kerja supaya melihat yang itu datang tidak usah dilayani. Ya, bukan berarti bahwa pihak pimpinan alergi terhadap demo, tetapi kalau ada jalur-jalur yang bisa dikomunikasikan maka silakan menggunakan jalur itu. Tapi kalau demo itu sudah mengundang banyak persoalan, karena demo-demo yang terjadi terutama di FKIP itu bukan semata-mata orang FKIP, tetapi itu merupakan gabungan-gabungan, ada yang dari FISIP, ada yang dari hukum, ada yang dari fakultas-fakultas lain, semua datang demo di FKIP. Ya, saya tidak mengharapkan itu terjadi ya. Terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa mengembangkan diri sesuai bidang studinya masing-masing. Silakan ya, tadi sudah saya katakan. Mengembangkan juga tata kehidupan kampus ya, sebagai masyarakat ilmiah ya, tahu aturan-aturan yang berlaku di sana sesuai dengan norma, silakan Anda ya. Kemudian juga menjaga tanggung jawab Anda itu juga menjadi tanggung jawab kita semua, tetapi Anda sebagai warga kampus juga wajib ya untuk menjaga nama baik sivitas akademika, terutama juga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, aktif berperan serta dalam setiap program intrako maupun ekstrakurikuler yang tadi sudah saya sampaikan ya. Selalu bersikap satria, jangan panaku, lempar batu sembunyi tangan. Ya, kalau satria ya satria gitu. Saya melakukan ini dan saya siap bertanggung jawab. Itu namanya orang satria. Ya, tapi kalau pakai politik Ramapati, ya, politik Sangkuni, ya itu yang tidak satria namanya ya. Nanti Anda belajar lagi yang mana yang namanya politik Sangkuni, yang mana politik Ramapati, ya politik pecah belah dan segala macam itu banyak sekali ya. Anda perlu juga bersifat sopan, ya, berbudi luhur, ya, taat juga tunduk pada norma-norma yang diberlakukan di FKIP. Menjalankan kehidupan akademik secara terhormat ya, dan bersusila sesuai dengan etika. Ya, karena Anda beragama, saya berharap ya nilai-nilai agama tetap Anda tekankan dalam proses ya, apakah itu dalam kampus dan segala macam. Karena itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan dari sisi organisasi maupun dari sisi kelembagaan yang lain. Ya, di organisasi ada majelis taklim, ada segala macam dari Protestan, dari Katolik, dari Muslim, semua itu ada. Silakan menyesuaikan ya. Juga menghormati dosen, karyawan, ya, sesama mahasiswa sesuai dengan etika dan tata tertib yang berlaku di lingkungan FKIP. Jadi silakan ya. Ikut memelihara sarana prasarana pendidikan. Banyak yang terjadi sekarang, Anda punya senior-senior bukan memelihara tapi merusak.
Orang membangun setengah mati, ale dong datang bakar-bakar. Padahal saya tahu kata-katong memperjuangkan bangunan-bangunan itu dengan bertahun-tahun, mengajukan proposal sana sini, kemudian mengikuti perkembangan sana sini, jatuh bangun, berangkat ke Jakarta, ke sini. Ketika itu sudah dibangun, itu dirusakin oleh Anda sendiri. Nah, itu jadi hal yang sangat sekali di luar ya. Mudah-mudahan Anda boleh menyampaikan aspirasi, tetapi tidak yang anarkis, ya, tidak pakai bakar-bakar segala macam. Kemudian melakukan daftar ulang setiap tahun akademis. Ini yang tadi sudah saya bilang, jangan sampai Anda lupa, ya, bahwa kita sekarang sudah online, maka silakan kalau sudah daftar, serahkan juga bukti kwitansi-kwitansi Anda kepada Kaprodi, juga tembusan kepada dosen-dosen, karena nanti ada waktu-waktu tertentu, dosen itu akan menempel nama-nama mahasiswa yang sudah membayar, yang sudah mendaftar dan layak untuk mengikuti ujian, ya. Ya, itu kemudian ini coba Anda lihat ini ya. Ada dosen di depan. Ya, tapi ada mahasiswa yang lagi asik selfie, ya, asik pacaran, asik TikTok gitu ya. Ya, saya tidak menyarankan Anda. Mudah-mudahan jangan ditiru, ya. Ini lagi yang ditambah dengan dosen yang juga cuek-cuek saja, maka kondisi ini bisa terjadi. Kalau kenal saya, pasti saya kasih hukuman. Ya. Hukuman terserah hukuman apa, karena kita sudah komitmen di awal. Ya, mudah-mudahan ini jangan ditiru ya. Ya. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan atau ucapan yang dapat menurunkan martabat dan wibawa alma mater. Ya. Ini mahasiswa dilarang bertindak di luar batas kewenangan yang telah diatur. Jadi ya mau bikin sesuatu, baca aturan gitu ya. Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengancam keutuhan sivitas akademika. Bikin sesuatu tapi orang lain semua dapat masalah, ya. Mahasiswa juga dilarang meninggalkan melakukan kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan FKIP tanpa sepengetahuan atau izin yang sah dari Unpati atau dari FKIP gitu. Anda bikin kegiatan di SBB, Anda bikin kegiatan demo di KKT, demo di buruh, tapi Anda membawa nama FKIP, padahal tidak ada kewenangan, tidak ada arahan dari pimpinan fakultas terhadap Anda. Tentu itu tidak boleh, ya. Mencuri dan menggunakan ide-ide ini kalau terkait dengan plagiarisme, ya. Jadi plagiarisme ini apa katanya di situ, ya? Mencuri menggunakan ide-ide atau bagian-bagian tertentu pekerjaan orang lain karena pemalas, tinggal ambil orang punya lalu kasmasu di sendiri punya penulisan, apakah itu skripsi, apakah itu karya ilmiah, apakah itu tugas-tugas harian yang diberikan oleh dosen gitu ya. Tidak memberikan penghargaan terhadap pernyataan atau ide. Jadi kalau Anda mengutip, maka Anda wajib juga mencantumkan nama yang Anda kutip itu siapa. Ya, ada tata caranya, nanti Anda silakan berkomunikasi dengan penasihat akademik atau dosen pembimbing yang lain-lain, karena kita tidak punya waktu untuk membahas sampai sedetail itu. Mengakui sebagai penemu dari pernyataan atau ide orang lain. Orang lain menemukan ini tapi saya bilang itu saya punya. Ya, itu tidak boleh. Mengambil dan menggunakan ide, tulisan atau invensi atau produk intelektual lainnya dari orang lain, ya, lalu dikatakan itu miliknya. Itu tidak boleh, ya. Apa saja yang kira-kira yang bisa diplagiat? Tulisan dan komposisi tulisan, ya. Jadi itu kemudian produknya, ya, apakah itu terkait dengan kreativitas mahasiswa, ya, itu hasil kerja orang diakui sebagai punya dia. Ya, rancangan pembelajaran termasuk juga web, ya, kemudian blog, metode dan seterusnya, ya. Kemudian juga terkait dengan rancangan atau objek, arsitektur atau juga rekayasa ide dan segala macam. Itu di kampus, di ilmiah selalu ada itu. Kemudian juga yang plagiarisme yang sering terjadi, ya, mengumpulkan pekerjaan orang lain atas nama pekerjaan diri sendiri. Jadi bayangkan itu, coba ambil orang lain punya, lah kadang-kadang juga orang lain pun nama itu dia hapus saja lalu pakai dia pun nama, ya. Juga mengcopy kata-kata atau ide dari seorang tanpa memberikan penghargaan. Jadi ambil orang pun kata-kata tapi tidak pernah mengutip siapa yang menulis tentang itu. Jadi kalau ambil orang lain punya, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Silakan tata tulisnya seperti apa, ada yang di depan kalimat, ada yang di akhir kalimat. Ya, kalau itu kutipannya langsung diambil bulat-bulat, ya itu silakan dikutip nama penulisnya, jangan sampai Anda lupa, ya. Lalu kesalahan memberikan tanda puasi atau prase atau kalimat pekerjaan orang lain. Memberikan informasi yang salah tentang sumber bacaan, ya, ambil bacaan dari lain tapi pakai orang lain punya buku, ini tidak boleh, ya. Lalu kenapa bisa terjadi, ya, yang namanya plagiarisme?
Ya, tidak ada aturan yang jelas di perguruan tinggi menunjukkan bahwa plagiarisme adalah crime, ya, kriminal. Ya, biasanya aturan dimaksud di dalam etika dan disiplin perguruan tinggi, ya. Jadi ada terselip di sana. Termasuk hari ini saya menyampaikan ini berarti aturan perguruan tinggi. Ketidakpahaman mahasiswa tentang plagiarisme. Banyak dia mengutip seenaknya saya karena dia tidak tahu. Ya memang belum tahu gitu, tapi jangan sengaja tidak tahu ya. Ya, karena apa juga ketergesaan untuk mengumpulkan tugas, buru-buru ya. Akhirnya ambil sana, ambil sini, comot sana, comot sini karena besok sudah tugas atau sebentar. Biasa saya kasih ultimatum sampai jam 12 malam atau 24.00. Saya akan menunggu. Sampai jam itu maka saya anggap sudah tidak masuk lagi. Atau juga ini karena kebiasaan, sudah enjoy, sudah terlatih dari sana, sering copy paste dan segala macam, akhirnya itu sudah dianggap kebiasaan, sudah dianggap hal-hal yang biasa saja. Ya, mengapa tidak plagiarisme? Yang pertama, ya kita harus dulu bangga ya, daripada pakai orang lain, mendingan punya saya sendiri. Jadi kita bangga atas pekerjaan sendiri. Ya, juga merupakan pembelajaran. Ya, saya harus banyak membaca, saya harus banyak menulis ya. Saya harus mendapat banyak masukan. Itu menjadi penting. Merupakan sesuatu yang perlu untuk saya pelajari untuk meningkatkan kualitas saya. Kemudian juga untuk menunjukkan tingkat capaian pembelajaran kita ya. Itu yang terkait ya. Ini menyeling saja ya. Banyak kita punya punya toilet di kampus itu sudah modelnya seperti ini, tidak toilet yang dibawa lagi. Jadi Anda lihat banyak mahasiswa yang tidak tahu bahwa kalau toiletnya seperti ini, klosetnya itu seperti ini, jangan duduknya seperti ini. Itu. Ya. Dan itu ada 2 lapis kan? Lapis depan, lapis atas, lapis tengah. Ya, Anda buka kalau laki-laki mau kencing, ya mau buang air kecil, itu bukalah kedua-duanya, jangan buka yang di atas saja, yang di tengah itu kan buat tempat duduk itu. Ya. Kalau Anda kencing hanya buka yang di atas, kemudian kencing di yang pertama itu yang di tengah itu tidak dibuka lagi, lalu kemudian tidak ada tisu lagi, keluar kasih tinggal kencing-kencing yang bertebaran di mana-mana. Akhirnya perempuan yang mau datang kencing nggak bisa duduk di situ karena itu banyak digunakan terutama juga oleh kaum perempuan. Jadi sekali lagi kloset seperti ini bukan untuk dijongkokin seperti ini atau didudukin seperti ini. Yang benar Anda harus seperti ini. Ya mohon maaf ya, saya tidak mungkin ini dianggap jorok, tetapi banyak sekali, bukan cuma Anda, tetapi banyak juga pegawai, ya mungkin juga ada di antara kami yang juga tidak biasa dengan soal-soal seperti ini, karena banyak yang di kampung-kampung itu buang airnya di pantai, ya ataukah buang air di hanya kloset yang terbuat dari kayu, turun langsung ya kotorannya langsung ke kali, turun langsung ke mana. Ini mudah-mudahan menjadi masukan buat Anda supaya ketika berhadapan dengan sikon seperti ini di kampus, Anda jangan sama seperti ini ya. Anda seyogianya duduk seperti ini, tetapi duduk pada lapisan keduanya. Buka lapisan pertama, lapisan kedua di tengah itu sebagai tempat duduk Anda. Wah, kalau Anda mau kencing atau mau buang air kecil untuk laki-laki karena biasa suka semprot sembarang gitu. Ya, apalagi semprot di dinding, ada toilet tapi semprot di dinding. Ini tidak beraturan seperti sapi gitu ya. Ya, Anda mohon untuk juga ketika Anda mau buang air kecil untuk laki-laki khususnya karena biasa suka berdiri, buka lagi yang lapis keduanya ya. Saya kira itu masukan buat Anda. Banyak hal yang nanti akan kita diskusikan, tetapi paling tidak hal-hal penting yang juga menurut saya butuh untuk Anda ketahui terkait dengan persoalan-persoalan di kampus. Selamat datang di kampus Orang Basudara ya. Sampai jumpa dan terima kasih buat Anda semua. Saya kembalikan kepada moderator.